Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa manajemen dari Universitas Muhammadiyah Lubuk Banggai. Video ini merupakan bagian dari tugas kami, yakni penelitian UMKM yang bertujuan untuk mengetahui kondisi pasar, perkembangan, serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih telah meluangkan waktu kepada kami untuk hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Lesmana. Saya beserta kelompok saya dari Universitas Muhammadiyah Lubuk, mahasiswa semester 4. Kami kali ini ingin melakukan penelitian terhadap usaha yang Kakak jalankan, khususnya pada strategi marketing mix, mulai dari produk, perubahan harga, cara promosi, hingga pemilihan lokasi usaha Kakak. Kakak bisa ceritakan sedikit nggak tentang usaha yang Kakak jalankan? Sama namanya ya, nama pesan ini Tanimuna. Tanimuna ini dari yang punya kan. Ya. Usaha ini kurang lebih 20 tahunan. 20 tahun. Sudah lama sekali berarti ya. Sudah 2 kali pindah tempat. Oh, 2 kali. Karena ya bukan sini kan ini pasar so berubah-ubah toh. Sekarang lah. Jadi kita pindah sini. Yang dijual di sini pakan, kebutuhan pokok, beras, gula, kacang-kacangan, terus ada telur ayam juga, vaksin ayam ada juga. Oh, lebih jualan pangan kayak? Iya. Toko pangan. Iya. Selanjutnya saya ingin tahu Kakak memilih usaha ini untuk apa? Ada alasannya gitu? Ya, karena apa ya? Karena menurut saya lebih gampang, bukan lebih gampang, lebih banyak. Iya, lebih banyak minatnya karena kan ini pangan kan. Iya, bahan pokok. Tidak bakal mati. Iya, tidak bakal mati gitu. Karena beras kan semua butuh, kalau dari yang menjual, dari yang makan sendiri dijual ulang. Ya. Jadi lebih memilih usaha ini. Terima kasih Kak. Menurut Kakak, produk apa yang paling banyak diminati oleh pelanggan? Produk yang diminati beras yang paling banyak. Sama kalau itu saya ikut iklannya kurang gitu sih. Soalnya di sini kan lumayan banyak yang tahu. Terus di sini kan kalau vaksin di sini saja, kalau di pasar sini cuma di sini. Nah, jadi lebih banyak di sini. Terus kalau pakan banyak yang menjual ulang itu ambilnya di sini karena ini langsung diimpor langsung dari luar kok. Dari luar itu langsung di sini. Jadi yang lain ambil dari sini, orang jual balik ulang. Gitu. Sesuai kebutuhannya orang. Kalau beras kan banyak menjual kok nasi kuning banyak gitu. Yang paling banyak beras. Iya, beras sama gula. Menurut Kakak, apa keunggulan dari produk seperti beras, pangan, bahan pokok, kacang-kacangan yang paling unggul dibanding produk sejenis? Menurut Kakak? Di sini kacang itu dalam dia sering diimpor kacang. Kurang yang lokal soalnya karena ya namanya impor dengan lokal kan beda kualitas sendiri kan gitu. Jadi yang unggulnya itu orang ambil dari luar. Kayak yang tadi saya bilang toh, orang kan beli di sini toh. Jadi apa ya? Apa namanya? Nilai lain gitu ya, impornya dari luar, banyak dari Jawa. Kualitasnya sama yang lain Iya. dipercaya. Kalau mau dibilang beda, masing-masing pasti ada tuh DP lebih DP kurang. Kalau impor, rata-rata memang impor kualitasnya bagus. Kalau impor. Kalau beras kalau untuk sekarang masih diambil di sini, lokal masih di sini. Belum ambil dari luar. Kacang. Kalau ya kacang, ada ini kacang hijau juga dari India, India. Terus ada kalau pakan itu dia dari luar, dari Jawa. Ya, so di luar sampai itu kok kayak kualitasnya juga kan, namanya dari luar pasti harganya juga ya beda kan. Kalau hitungannya pedagang kan begitu toh, belum biaya apanya gitu,
Ini apakah ada masukan atau keluhan dari pelanggan terkait produk jual? Kalau keluhan pasti ada, semua pasti ada permasalahan. Cuman yang lebih sering harga. Ya, kan baru beberapa bulan lalu kan harganya itu cepat sekali naik. Dalam 1 minggu itu 2 kali naik harga beras. Beras. Cuma beras aja. Dari 10.000 sampai 11.000, 10.500 ke 11.000. Sampai sekarang masih di situ harganya. Itu beras apa? Beras yang panas. Kalau Dan naik ya? iya. Terus kadang berasnya kan kalau kita ambil ada blendnya hancur berasnya kan kalau orang biasa cari yang biji kadang dia hancur dari itu. Kadang itu yang bikin orang ragu beli. Tapi kebanyakan harganya ya? Iya, kebanyakan harganya. Kan kalau harga di sini kalau satu naik, nah atau di yang Pasar. iya kalau di sini naik, kita samakan rata sama rata kan harganya kan. Gitu. Ya, kalau naik sekali dia. Udah satu ini. Bagaimana cara kakak menentukan harga produk yang kakak jual? Harga produk tergantung kita ambil dari ini apa petaninya atau tergantung dari orang kayak itu juga kayak sebelum tadi perhitungan segala buruhnya, mobilnya, uang-uang yang gitu kan kayak misalnya diambil dari sana 600.000 kita jual di sini bisa 630.000 karena menghitung apanya, menghitung buruhnya, mobilnya itu harganya sesuai dengan itu saja. Kak, selama berjualan pelanggan pernah merasa harga pokok terlalu mahal atau terlalu murah? Ada kayak yang sebelum tadi pertanyaannya dia soal apa keluhan dia keluhan itu harga naik, kalau dia naik sekali, kalau dia turun gitu. Cuman kalau naik itu kan banyak sekali orang mengeluh karena namanya orang yang jual lagi belum dari sini misalnya kita jual 630 belum sampai lagi sama orang bisa 650 gitu jauh sih dia kalau naik harga beras gitu. Harga kacang sekarang sudah hampir kan baru beberapa bulan lalu kan harganya itu cepat sekali naik. Dalam 1 minggu itu 2 kali naik harga beras. Beras. Cuma beras aja. Dari 10.000 sampai 11.000, 10.500 ke 11.000. Sampai sekarang masih di situ harganya. Itu beras apa? Beras yang panas. Kalau Dan naik ya? iya. Terus kadang berasnya kan kalau kita ambil ada blendnya hancur berasnya kan kalau orang biasa cari yang biji kadang dia hancur dari itu. Kadang itu yang bikin orang ragu beli. Tapi kebanyakan harganya ya? Iya, kebanyakan harganya. Kan kalau harga di sini kalau satu naik, nah atau di yang Pasar. iya kalau di sini naik, kita samakan rata sama rata kan harganya kan. Gitu. Ya kalau naik sekali dia. Udah satu ini. Bagaimana cara kakak menentukan harga produk yang kakak jual? Harga produk tergantung kita ambil dari ini apa petaninya atau tergantung dari orang kayak itu juga kayak sebelum tadi perhitungan segala buruhnya, mobilnya, uang-uang yang gitu kan kayak misalnya diambil dari sana 600.000 kita jual di sini bisa 630.000 karena menghitung apanya, menghitung buruhnya, mobilnya itu harganya sesuai dengan itu saja.
Kak, selama berjualan pelanggan pernah merasa harga pokok terlalu mahal atau terlalu murah? Ada kayak yang saya bilang tadi, pertanyaannya dia soal apa keluhan, dia keluhan. Nah, keluhan itu harga naik, kalau dia naik sekali, kalau dia turun gitu. Cuman kalau naik itu kan ya banyak sekali orang mengeluh, kan namanya orang yang jual lagi belum dari sini, misalnya kita jual 630 belum sampai lagi sama orang bisa 650 gitu, jauh sekali dia kalau harga beras gitu. Harga kacang sekarang sudah hampir 2 bulan harganya masih di 38.000. Itu naik atau Naik sekali. Ya, karena lalu dia 1 liternya 20, jadi 1 kilonya itu 24, 25, sekarang 28, jadi lumayan itu kalau satu karung 35 itu banyak sekali. Terasa banget. Iya. Sekali. Terus apakah harga yang ditawarkan itu sudah sesuai dengan kualitas produk? Iya, kalau menurut saya ya, kalau yang saya tawarkan insya Allah sesuai dengan kualitas yang saya kasih begitu. Kayak perhitungan yang tadi, segala perhitungannya itu disesuaikan dengan yang kita ambil di sana. Kalau misalnya kan kita jual beras, kalau yang Santana misalnya kan, Santana itu kadang kan berasnya bagus, cuman tidak bagus, itu yang mereka bilang hancur-hancur. Biasanya harga turun, misalnya 630 ya. Kalau orang lihat berasnya, kalau misalnya mereka tawar juga kita turun 5.000 gitu. Harga buru-burunya turun bisa gitu, sesuai harganya saja. Bagaimana cara kakak memperkenalkan produk kepada masyarakat? Jadi promosinya gitu. Promosi tidak ada sih. Kalau yang mau begini kan, ada sih biasa, tapi dari bosnya. Dari mulut ke mulut juga, dari bosnya kan dia biasa kan banyak langganan dia kenalan yang ambil gitu kan. Dia kalau sudah masuk barangnya dia mulai posting WA juga. Kalau Facebook sampai sekarang sebelumnya cuma kelihatan biasa ya, iya posting ini sudah ada, ini ready, ini jadi kayak ada informasi baru iya, lah. gitu. Karena di sini kalau stok ya alhamdulillah kalau masuk itu banyak sekali teman-temannya yang ambil 10 karung gitu. Cepat dia, kalau ada masalah dia selalu dari mulut ke mulut juga. Karena kalau yang barang-barang begini, kalau untuk diposting di Facebook atau di Instagram atau di agak maksudnya barang pokok begini ya gitu ya. Kalau produk-produk yang masih ya kayak skincare yang begitu kali bisa, cuman kalau yang begini kayak ragu sih. Apalagi kan kalau di pasar kan, kalau masuk pasar sudah kelihatan, ketemu langsung gitu. Kak, apakah lokasi usaha saat ini itu dia cukup membantu dalam menarik pelanggan? Kalau lokasi usaha strategi sekali menurut saya. Pasar kan, kalau untuk barang-barang yang begini memang lebih cocok di pasar. Jadi pangan begini lebih cocok memang di pasar. Ya, jelas. Terus biasa kendala yang paling sering kakak hadapi dalam kendala belum dapat sih, misalnya kalau cuman kalau barang yang belum di stok begitu, habisnya biasa habis 1 kali, jadi susah. Baru batunya kan kalau impor lagi masih lama lagi, berapa minggu yang dikeliling begitu. Jadi itu cuma kendala itu sih di stoknya, dari stok barangnya itu. Dari berbagai kendala yang kakak pernah hadapi, mana yang paling berpengaruh terhadap penjualan? Berarti yang lambat barang masuk. Iya, lambat barang masuk. Jadi sekarang kalau misalnya kan satu hari mungkin Berarti hanya cuma itu lama restoknya barang begitu. Karena jauh kan impor begitu. Jadi Kak, bagaimana cara kakak untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Kendala yang restock tadi makanya ya, kalau yang tadi kalau misalnya tahu kan kalau di pakan itu dia pakan ayam kan ada
yang kecil, yang bros, yang besar begitu kan bijinya. Nah itu dia ada beberapa merek gitu, ada merek, ada yang jadi kalau misalnya satu yang kosong kita bisa tawarkan yang lain begitu, karena dia ada tiga merek yang saya tahu kan ada 3 merek. Dia itu kalau misalnya yang kecil kan ada 3 merek lain, kalau satu kosong kita bisa tawarkan yang lain. Beras juga begitu, misalnya beras Santana yang yang dari Batui misalnya kosong, mencari kita bisa tawarkan yang mana, Pelin mungkin bisa Bunta. Kalau iya, kalau kosong yang lain bisa tawarkan yang produk yang lain begitu, yang sama yang sesuai sama yang orang minta begitu. Apa yang perlu ditingkatkan agar usaha ini semakin berkembang? Kalau tingkat pasti kualitas produk yang pasti ditingkatkan, terus kayak kendala-kendala yang tadi di belakang bisa diatasi begitu. Kalau respon saya stok-stoknya itu kalau boleh mungkin kurang mau tambah, misalnya toh 1 kita buat lagi 2 begitu, ditambahkan stok-stoknya. Nah, kualitas berasnya yang bagus mungkin bisa dipertahankan, kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan yang konsumen mau, kita naikkan lagi kualitasnya begitu saja. Apa yang Abang harapkan untuk usaha ini ke depannya bagaimana? Kalau harapan semoga usaha ini bisa berkembang, cabang mungkin di tempat lain mungkin bisa, amin. Terus bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, kualitas produknya semoga lebih meningkat lagi, terus lebih banyak lagi barang, mungkin bisa barang bertambah lagi yang dijual gitu saja. Iya. Semoga terkabulkan. Amin. Baik, kemungkinan itu saja pertanyaan dari anggota kelompok kami, Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga. Jawaban tadi Kakak sudah sangat membantu atas penelitian yang kami lakukan. Amin. Terima kasih Sukses ya.